Dugaan praktek suap dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian tengah diusut KPK. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang puluhan miliar rupiah, dokumen catatan keuangan, dan pembelian aset serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Kasus ini pun menjadi sorotan. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang satu koalisi dengan Nasdem, partai asal Syahrul Yassin Limpo, menyebut kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian adalah kasus hukum biasa yang diselidiki KPK. Prinsip keadilan hukum harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini dan lembaga hukum juga harus bisa bekerja untuk mengungkap perkara ini. Belum bisa disimpulkan, Wang, ini proses hukum biasa. Saya kira prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silahkan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak, menindak sesuai dengan kaidah hukum. Selain kasus korupsi, dugaan adanya upaya perintangan penyidikan yang dilakukan saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian juga jadi sorotan. KPK menyebut ada upaya dari pihak lain untuk merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan penyidik KPK saat menggeledah kantor Kementan. Dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan, saat penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK juga membantah adanya unsur politis dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ali Fikri memastikan penyidikan itu murni proses hukum. Ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan upaya perintangan penyidikan tersebut harus diusut karena merupakan tindak pidana tersendiri. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Jelang kontestasi 2024, bukan kali ini saja KPK mengungkap korupsi yang menyeret Menteri Kabinet dari Partai Nasdem. Sebelum penggeledahan di Kementan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi menara BTS 4G tahun 2020-2022. Publik pun menanti hasil penyidikan KPK yang diklaim tidak ada unsur politisasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tidak hanya mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem, saat ini sudah mantan kader Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terseret kasus korupsi. Kali ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga kader Partai Nasdem diduga terseret korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dugaannya praktik suap dan pemerasan, lalu benarkah kasus yang tengah diusut KPK ini murni tanpa politisasi? Terlibatnya menteri dari Partai Nasdem, benarkah Koalisi Perubahan juga tengah digembosi? Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada pengamat politik atau analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Radi. Ya. Dan secara daring ada juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Koalisi Perubahan, Pipin Sopian, dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi, Mas Radi. Ya, saya ke Kang Pipin dulu deh kalau gitu. Ini sebagai orang yang ada di internal Koalisi Perubahan yang juga di situ ada Partai Nasdem sebagai mitra koalisi ya, Kang Pipin. Nah, gimana ngelihat tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kali ini kembali menyebut-nyebut atau
menyidik salah satu kader Partai Nasdem yang juga mitra koalisi Anda? Ya tentu ya bahwa kami melihat dan persepsi publik yang terbentuk dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai Nasdem, sebelumnya Pak Joni Plate, kemudian hari ini misalnya yang disasar adalah Pak Yassin Limpo. Tentu ini menunjukkan bahwa ada politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu, terutama rezim saya kira. Jadi dan kalau kita melihat hari ini ada rilis indikator politik ya, survei yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berbeda dengan dulu, bahwa tingkat kepercayaan kepada KPK itu tinggi. Ya. Tetapi saat ini saya kira ini menjadi evaluasi kita. Dan saya melihat ini sejak awal ya, bagaimana pertarungan dulu ya, revisi Undang-Undang KPK, kemudian pemilihan pimpinan KPK, selanjutnya misalnya terkait dengan 75 penyidik KPK yang tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan. Ini rangkaian yang kita lihat ya, kalau misalnya hanya satu fase saja mungkin lain cerita, tetapi kalau kita lengkap melihat bagaimana rangkaian KPK berusaha untuk dalam tanda petik dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, saya rasanya melihat bahwa fenomena saat ini adalah fenomena dari kelanjutan ya, bahwa ada upaya untuk menggunakan KPK untuk sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak lawan politik. Saya kira ini yang dirasakan publik, yang terlihat bahwa kenapa hanya kasus yang dialami oleh lawan politik atau berada di luar pemerintahan yang kemudian ini menjadi satu fenomena yang memperlihatkan hukum kita tidak adil bagi semua. Jadi saya kira kenapa seorang Harun Masihu sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Kenapa misalnya kasus IKTP yang menyangkut salah satu calon presiden yang diusung oleh partai lain ya, yang didukung oleh penguasa, tetapi kita tidak tahu kelanjutannya. Jadi bagi kami tentu persepsi publik melihat bahwa oh jadi begini ya caranya. Jadi kita melihat secara umum bahwa ada skenario untuk melakukan tebang pilih politik untuk kepentingan politik, dan ini untuk urusan pencapresan. Nah, bagi kami ya tentu saya dari PKS kemudian sebagai pengusung Pak Anies Baswedan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, inilah yang ke depan harus kita benahi. Kalau ditanya apa perubahan yang harus kita lakukan, ini perubahan di mana kita ingin penegak hukum, termasuk KPK, Polri, Kejaksaan Agung. Kita ingin nanti kalau Pak Anies memimpin, maka kita ingin mereka menjadi penegak hukum yang adil bagi semua, tidak tebang pilih, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Oke, betul begitu, Kang Ujang, ada politisasi dalam kasus hukum? Ya, saya sudah lama ya, Bang Radi, konsisten menganalisa begitu Pak J. Plate itu disikat gitu. Bahasa saya disikat, bukan hanya dicari-cari, disikat. Ini Pak Syahrul Yassin Limpo juga disikat. Nah, dalam konteks itu saya melihat apakah ada politisasi, saya konsisten mengatakan iya gitu. Pertama, kasus ini yang saya lihat nih, sebenarnya ini satu paket kasus antara J. Plate dengan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yaitu awalnya di Kejaksaan. Tetapi agar tidak terlihat politis gitu, jadi agar tidak terlihat politis, kalau di Kejaksaan semua politis nih, akhirnya dilemparlah ke KPK. KPK menangkap gitu. Nah, kalau kita dicari kesalahannya pasti ada. Kalau bukti ya kemungkinan juga ada. Pasti ada. Dan memang hukum seperti itu harus cari-cari barang buktinya. Tapi dalam konteks itu saya melihat yang selalu saya katakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV, bahwa sejatinya ini adalah rangkaian daripada persoalan deklarasi terhadap Anies yang dilakukan oleh Nasdem ya di 3 Oktober ya kalau nggak salah ya, 2022 yang lalu. Artinya ketika Nasdem berhadapan-hadapan dengan pemerintah, tidak lagi menjadi satu keluarga di pemerintahan, maka harus menerima resiko itu. Resiko tanda petik dikerjai, resiko dicari-cari kesalahannya, bahkan bukan hanya 2 menteri, Bang Radi, 3 menteri sebenarnya yang sedang dicari-cari. Satu lagi Menteri KLH-nya juga sedang dicari-cari kesalahannya. Oleh karena itu
Kalau polanya seperti ini, maka ya mohon maaf penegakan hukumnya nggak bagus, nggak baik. Masa misalkan Pak Cak Imin begitu habis deklarasi hari berikutnya juga diperiksa. Oke. Nah, kemana aja selama ini KPK? Ya. Nah, saya melihat kalau ini terjadi kan begini, penegakan hukum dengan demokrasi ini paralel. Jadi kalau penegakan hukumnya kuat, adil, tidak tebang pilih, transparan, tidak memihak, maka demokrasi akan semakin kuat. Oke. Tetapi kalau misalkan penegakan hukumnya dimainkan, KPK-nya diintervensi, penegak hukum juga yang lain juga sama, maka ya demokrasinya tidak akan kuat, tidak akan sehat. Oke. Oleh karena itu ya demi bangsa Indonesia, penegakan hukum dijalankan, tetapi jangan dikait-kaitkan atau dipolitisasi. Ini yang berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa ini sudah masuk tahun politik, dan masyarakat melihatnya ya berkesimpulan bahwa ini adalah permainan kekuasaan untuk bermain di wilayah hukum begitu. Haji, sekarang ini opini publik sudah terlanjur terbentuk begitu bahwa KPK ini dianggap sebagai alat politik penguasa untuk menggulingkan salah satu kubu begitu di Pilpres 2024. Nah, saya akan ke Bung Rohman juga, Bung Zainur Rohman. Jadi gimana untuk membuktikan supaya KPK ini bukan alat politik, meskipun KPK sudah mengatakan ini bukan politis karena proses penyelidikannya sudah panjang dari sebelum tahun politik. Tapi bagaimana membuktikan pernyataan ini kepada publik yang sudah terlanjur terbentuk opininya begitu, Bung Rohman? Ya, Bang Radi, proses hukum itu berbasis alat bukti. Ya mau tidak mau seperti itu. Jadi tidak berbasis opini, analisis, atau hipotesis. Jadi selama ada alat bukti, maka satu indikasi telah terjadinya tindak pidana itu harus diproses dengan penyidikan, dan kemudian dilakukan penuntutan. Kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana cara untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor non-hukum yang mempengaruhi satu proses hukum. Saya biasanya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah kalau tidak ada alat bukti tetapi di proses hukum sekadar untuk menersangkakan, kemudian menyandera. Nah, itu saya bisa katakan itu adalah satu politisasi. Atau yang kedua, dipilih timingnya. Misalnya puluhan tahun didiamkan, kemudian dalam satu momentum diproses. Itu bisa menjadi indikasi adanya permainan politik. Atau yang ketiga, ada sebagian pihak yang diproses, tetapi pihak lain tidak diproses. Itu juga bisa menjadi indikasi. Nah, bagaimana untuk memastikan itu semua? Saya pikir tidak ada mekanisme yang bisa digunakan kecuali model-model pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan. Nah, lembaga pengawasan yang paling kuat tentu adalah parlemen, DPR. Nah, tadi saya juga sudah mendengar salah satu partai politik di sini ya, Insaf gitu ya, yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK maupun konfigurasi pimpinan KPK ini sangat berpengaruh terhadap berkurangnya integritas dan independensi KPK. Ya PKS, Nasdem, dan yang lain-lain itu kan semua setuju revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19 2019 gitu ya. Nah, sekarang semua sedang memanen hasil dari kebijakan mereka di masa lalu. Jadi saya sebagai masyarakat sipil juga mengatakan ya ini juga menjadi karma bagi partai politik yang kemarin ikut menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Nah, selanjutnya yang menurut saya perlu dilakukan adalah kalau ada partai politik, masyarakat, pihak manapun yang mengetahui adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun di luar kelompoknya, laporkan kepada KPK. Misalnya ada indikasi nih, ada indikasi kelompok XYZ tidak diproses, ya silakan laporkan, kemudian sampaikan kepada publik untuk bisa ikut melakukan pengawalan. Kalau misalnya partai koalisi yang sekarang sedang merasa dihantam, mengetahui telah terjadi tindak pidana di mana, misalnya gitu ya, silakan laporkan. Dan itu juga bisa dilakukan tindak lanjut pengawasannya di DPR atas laporan satu perkara yang sudah sangat jelas alat buktinya. Nah, misalnya tadi disampaikan juga soal Harun Masiku, saya sepakat ya di soal Harun Masiku atau di bahkan soal BTS. Jadi di kasus BTS itu baru sebagian pihak yang diproses, tetapi ada pihak-pihak lain yang belum diproses. Nah, selanjutnya menurut saya yang juga perlu jadi perhatian, kalau ada informasi pihak KPK yang menerima order di remote dari eksternal, menerima
pesan-pesan untuk memproses kelompok-kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok-kelompok lain, laporkan kepada Dewan Pengawas. Publik akan dukung itu semua, begitu ya. Tapi saya sekali lagi kan katakan bahwa kita jangan terlalu cepat amnesia politik, begitu, bahwa ini juga semua bagaimana hasil dari revisi Undang-Undang 19 2019. Nah, di proses yang sekarang tersisa, sekali lagi dari aspek hukumnya semua kembali kepada alat bukti. Kalau memang ada alat buktinya, justru menjadi politisasi baru kalau tidak diproses. Saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa selama proses menjelang pemilu ini hentikan proses hukum untuk perkara tipikor. Itu diskriminasi, itu juga merupakan politisasi. Kalau ada alat bukti, Mas Radi, harus diproses. Kalau ada pihak lain yang belum diproses, silakan gunakan fungsi kontrol di DPR RI, Mas Radi. Oke, nah ini ke Kang Pipin lagi nih, menarik. Kata Bung Rohman tadi, ini karma politik juga dari teman-temannya Kang Pipin di DPR. Gimana nih Kang Pipin? Ya, kami memahami itu. Sejak awal memang kami menyadari bahwa ketika pembahasan revisi Undang-Undang KPK, kami menyetujui tetapi memberikan catatan keras tentang poin-poin yang disepakati waktu itu. Jadi kami memang sejak awal memang menyadari kemungkinan terjadi seperti ini. Dan kita sebetulnya berharap bahwa dengan adanya badan pengawas ya, lembaga pengawas yang mengawasi KPK ini bisa bekerja efektif. Tetapi kami sebenarnya memberikan catatan waktu itu bagaimana pemilihannya lembaga pengawas KPK ini ya, yang kecenderungannya kita melihat bahwa lebih banyak domain pemerintah di situ begitu. Jadi yang kedua, kami melihat bagaimana tes wawasan kebangsaan itu kemudian 75 penyidik KPK ya yang itu punya kredibilitas, integritas bagus ya, mungkin akan menghalangi proses-proses yang saat ini terjadi dan sejak awal sudah diamputasi. Jadi inilah, dan yang tidak wajarnya lagi, kemudian mereka direkrut ke kepolisian. Jadi memang aneh bin ajaib saya kira. Inilah yang kita rasakan bahwa kenapa indeks demokrasi kita semakin merosot, kemudian bagaimana persepsi publik tentang penegakan hukum kita rendah. Apalagi kami mendapatkan informasi ya bahwa sebetulnya saya suatu ketika ditelepon oleh seorang kawan yang saat ini berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. Beliau mengatakan bahwa, Kang, ini sebetulnya yang terjadi nanti banyak pimpinan partai atau kasus-kasus di partai yang mereka itu sudah diberikan kalung bom waktu di lehernya itu. Sehingga sewaktu-waktu memang bisa diledakkan begitu. Saya waktu itu percaya tidak percaya mengatakan begitu. Tapi melihat gelegat yang terjadi kok, oh iya benar juga ya yang disampaikan ya. Nyata, sehingga gitu ya. Ini berpengaruh terhadap pilihan politik saat ini. Nah, jadi bagi kami ini luar biasa. Tiba-tiba Gus Muhaimin menjelang mau mendeklarasikan pada 2 September lalu, tiba-tiba ada panggilan dari KPK. Kemudian minggu depannya langsung dipanggil KPK. Ini luar biasa. Tapi begini, saya ingin memberikan penegasannya. Bahwa ada orang, ada tokoh-tokoh elit-elit politik. Mungkin bisa jadi kalah oleh stick and carrot. Oleh tekanan atau oleh buaya. Tetapi ketahuilah bahwa ada elit-elit politik itu yang masih punya dignity. Bahwa mereka ketika dibuai, ketika ditekan gitu, mereka tetap ajak gitu untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini. Karena apa? Kesadaran bahwa kita harus berubah. Maka disitulah misi koalisi perubahan untuk persatuan ke depan. Tadi Kang Pipin, Kang Ujang mengatakan ini baik buruknya ada dampaknya terhadap proses politik yang terjadi saat ini. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia ini juga sudah pintar gitu ya. Meskipun ada politisasi lah katakan oleh lembaga penegak hukum terhadap pasangan bakal calon presiden tertentu atau partai politik tertentu yang mengusung baca pres tertentu gitu. Tapi dengan situasi demokrasi saat ini, pemilih sudah pintar, benar nggak sih ada pengaruhnya buat elektabilitas salah satu pasangan calon presiden dan juga partai-partai pengusungnya? Ya, Bang Radi, kan begini, politik is about perception. Politik adalah terkait dengan persoalan persepsi. Jadi kalau makanya yang dibangun oleh partai politik, oleh capres-cawapres, kandidat, itu adalah citra.
Citra positif, citra baik yang dibangun oleh katakanlah capres-capres termasuk partai politik. Agar apa? Agar mendapatkan dampak elektoral yang bagus, yang positif di kemudian hari. Oleh karena itu kalau citranya bagus, maka akan selaras dengan elektoralnya itu. Tetapi kalau citranya mohon maaf busuk ya, negatif di mata publik, maka ini juga akan menjadikan persoalan, bisa elektabilitasnya turun. Oleh karena itu untuk menguji misalkan apakah kasus ini gitu ya, Menteri Pertanian ini akan menggembosi gitu ataukah menurunkan elektoral dari pasangan Amin atau partai koalisinya, mungkin iya juga mungkin tidak. Pasti ada dampaknya, besar kecil itu ada. Karena tadi persepsi, kalau persepsinya terus diulang-ulang negatif, buruk, partai ini mohon maaf korupsi, didukung oleh partai yang korup, ini kan menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah masyarakat itu begini Bang, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mohon maaf ya, kalau kita ambil rata-rata di data BPS itu, kita kan rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya kan SMP, bahkan belum lulus SMP. Nah ini juga menjadi persoalan dalam kita membangun demokrasi. Ada 3 variabel kalau ingin membangun demokrasi yang sehat. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat harus tinggi. Tadi cerdas iya, saya sepakat. Masyarakat sudah cerdas dengan pengalaman politik yang panjang. Setiap 5 tahunan berdemokrasi ya memilih presiden. Tetapi tingkat pendidikan yang tadi yang masih SMP itu, yang belum lulus SMP menjadi persoalan. Yang kedua tingkat ekonomi. Kalau masyarakatnya masih miskin, ini juga persoalan juga dalam konteks mengangkat demokrasinya. Yang penting ini masalah hukum Bang. Tadi. Nah hukum ini yang paling penting dalam konteks menegakkan demokrasi. Kalau hukumnya tebang pilih, ya, lalu menghajar lawan, mengamankan kawan, nah ini akan membangun persepsi negatif di mata publik, termasuk akan merusak demokrasi. Oleh karena itu masyarakat yang sudah cerdas itu, nah kalau 3 indikator ini ya mohon maaf ya tidak kita penuhi, ya demokrasi juga akan kehilangan rohnya. Oleh karena itu saya melihat apakah ini berdampak terhadap elektoral, besar kecil akan berdampak. Nah makanya konsepnya hari ini adalah bagaimana kan menggembosi ya serangan atau kasus korupsi yang menerpa Menteri Pertanian itu besar kecil akan berpengaruh dan berdampak kepada Partai Nasdem maupun pasangan Amin. Jadi ini juga pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Kang Pipin dan kawan-kawan ya, untuk bisa mengimbangi yang dibilang tadi besar kecil dampaknya ke proses politik yang terjadi sekarang ke elektoral. Nah ini juga akan saya tanyakan nanti ke Kang Pipin, tapi setelah jeda nanti tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke Kang Pipin tadi menanyakan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Kang Pipin dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan, mengingat Partai Nasdem mitra koalisinya PKS juga. Saya akan ke Mas Rohman dulu sebentar nih, soal opini publik yang tadi ditanyakan terlebih dahulu, tapi disebut oleh Mas Rohman ini memang kalau ngomongin masalah hukum tidak bisa berdasarkan opini publik, tapi persepsi yang dikatakan Kang Ujang tadi ini sudah terbentuk. Nah, sekali lagi saya tanyakan, gimana caranya KPK dan juga Kejaksaan, lembaga hukum yang ada sekarang untuk menangani kasus korupsi agar ya publik tidak menganggap hukum ini dicampur adukan dengan politik begitu, Mas Rohman? Ya, tentu aparat penegak hukum wajib untuk transparan, menjelaskan prosesnya mulai dari tahap penerimaan laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Sehingga kalau KPK atau penegak hukum lainnya transparan, publik dapat mengawal, dapat ikut mengontrol apakah prosesnya wajar atau prosesnya dipercepat tidak wajar gitu ya. Jadi itu yang sekarang dibutuhkan agar KPK dan Kejaksaan selalu harus menjelaskan kepada publik proses-proses yang dijalankan, apalagi menyangkut political exposed person gitu ya, mereka-mereka yang secara politik adalah tokoh-tokoh penting. Nah, soal persepsi, saya setuju bahwa memang publik sangat menjadikan aspek korupsi itu sebagai salah satu penilaian. Meskipun ini bukan bidang saya, tapi saya ingat betul dalam konteks korupsi di pemilu tahun 2014, ada partai penguasa saat itu diterpa kasus korupsi, kemudian rontok ambrol begitu ya perolehan suaranya, sehingga aspek korupsi ini menjadi salah satu pertimbangan publik untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu,
solusinya bukan mencegah penegak hukum untuk memproses perkara korupsi dong. Ya, Solusinya setuju. adalah partai politik jangan korupsi sehingga kadernya tidak diproses, kemudian Ya. cari-cari alasan dikatakan politisasi. Maka penting sekali untuk juga ada agenda penegakan nilai integritas di partai politik. Ya. KPK menawarkan SIPP. SIPP itu adalah sistem integritas partai politik yang di dalamnya juga mencakup pembangunan nilai integritas di partai politik, Mas Ya. Radi. Baik, saya setuju sekali. Partai politik jangan korupsi dong. Pelaku-pelaku politiknya juga jangan korupsi. Karena kalau seperti Kang Ujang tadi dicari-cari begitu kesalahannya partai politik atau juga para politisi, kalau memang nggak ada salahnya ya nggak akan bisa diproses secara hukum karena memang bersih begitu ya. Nah, saya ke Kang Pipin tadi sebelum jeda saya tanyakan ke Kang Pipin bagaimana ini koalisi perubahan mengantisipasi dampak elektoral yang disebabkan oleh tersangkutnya beberapa politisi terutama di internal koalisi Anda ke kasus korupsi. Dampaknya untuk Pilpres 2024 terutama untuk pasangan Amin. Apa upaya Anda ke depan? Ya, terima kasih. Saya kira sebelum ke sana saya setuju ya langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK ya dengan melakukan beberapa program ya pendekatan kepada partai politik ya dengan membuat program SIPP dan yang lainnya kami mendukung 100%. Itulah yang dilakukan oleh PKS. Dan bagi kami kenapa saya kira PKS sejak awal berada di oposisi di luar pemerintahan. Kemudian kami lantang nyaring untuk mengambil satu sikap misalnya berbeda dengan kebijakan pemerintah ya. Dan kemudian saat ini mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Karena kami pastikan Presiden PKS Pak Haji Ahmad Syaihu mengatakan bahwa tidak boleh ada kader PKS, pejabat publik PKS yang bermain hukum. Tidak ada tindak pidana korupsi. Kami menyebutnya zero case. Tidak ada kasus hukum, tidak ada kasus moral yang kita harapkan supaya amanah publik, amanah kader struktur PKS ini kalau mau menjaga memang semuanya harus tertib. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi ketika ini terjadi kepada mitra kami, kemudian kami melihat ada upaya untuk melakukan framing atau kebijakan tebang pilih yang dilakukan oleh penegak hukum, tentu yang kami inginkan, saya setuju 100% apa yang disampaikan oleh Bang Rohman, bahwa tidak boleh ada yang menghentikan, silahkan diproses hukum semuanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya yang disasar hanya kawan kami dari Nasdem, pertanyaannya, apakah tidak ada kasus hukum dari kawan kami yang dari PDIP, Golkar, dan yang lainnya? Jadi pertanyaan itu yang tentu kami sangat bersyukur. Di sini ada Kang Ujang, Mas Rohman, yang memiliki persepsi yang sama dengan kami bahwa ini nampak sekali ada upaya politisasi, ada upaya penggembosan. Jadi yang kami lakukan saat ini, kami konsisten. Menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies ke depan, apa yang dirubah, kami ingin merubah penegakan hukum yang adil bagi semua. Equality before the law itu ditegakkan ke depan. Tidak ada lagi pihak masyarakat kecil yang terdampak oleh kasus-kasus hukum ya, di mana kalau misalnya kita mengkritik pemerintah maka dicari kesalahan-kesalahannya. Tetapi kalau kita pendukung pemerintah maka itu dibiarkan saja. Tentu saya kira publik juga semakin cerdas, mudah-mudahan dengan upaya ini ya publik nanti bisa melihat ya apa yang dilakukan oleh penegak hukum memang itu seakan-akan kita tampak adalah bahwa ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tetapi framing publik bahwa ada seakan-akan agenda setting yang dilakukan oleh penguasa untuk menyudutkan pihak tertentu, seakan-akan memang kami tidak pro penegakan hukum. Maka inilah bagi kami saat ini yang kami kampanyekan, Pak Anies, Allah takdirkan menang sebagai Presiden Indonesia, maka kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua. Tidak tebang pilih. Saya tertarik dengan pernyataannya Bung Zainur Rohman juga nih Kang Ujang tadi, kalau mau memang tidak dipersepsikan hukum itu dicampur adukan dengan politik, ya partai politiknya jangan korupsi lah. Jadi mau diubek-ubek kayak gimana juga partai politiknya kalau memang nggak korupsi
yang nggak akan disasar begitu seperti kata Kang Ujang, dicari-cari begitu. Nah, di momen-momen mendekati pesta demokrasi, transparansi partai politik untuk sebagai akuntabilitas partai politik untuk pertanggungjawabannya kepada publik, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama begini Bang Radi, ada partai politik kan di hulu ini. Ya. Hilirnya itu kan kepemimpinan, artinya produk kader yang dihasilkan. Jadi di sini ada partai, kaderisasi, pelembagaan partai ini, apakah memang bisa diukur atau tidak, misalkan kelembagaannya, misalkan tentang demokrasi internalnya, tentang fungsi partai politiknya, rekrutmen, kaderisasi. Ini kan banyak persoalan di sini. Maka yang dihasilkan adalah ya misalkan kader karbitan, ya tidak berkualitas, sehingga dalam konteks penyelenggaraan negara ini kan nggak bagus, nggak baik. Karena tadi ada kader comot, karbit, tahu-tahu jadi kasih kartu anggota, jadi wali kota, bahkan ingin jadi cawapres dan lain sebagainya, problem. Oleh karena itu tadi dalam konteks untuk membangun sebuah institusi partai yang terlembagakan, ya, artinya fungsi-fungsi kepartainya jalan gitu. Ini yang perlu kita punya kepentingan di sini gitu. Karena tadi akan menghasilkan kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partainya bersih, maka produk yang akan dihasilkan bersih, efeknya bangsa ini juga akan bersih. Tapi kalau partainya mohon maaf rusak gitu, kotor gitu ya, sesukanya, seenaknya, maka produk yang dihasilkan juga akan rusak. Oleh karena itu untuk membangun sebuah institusi kepartaian yang baik ya, perlu memang dibangun sebuah skema sistem yang bagus pula. Tadi ya Kang Pipin mengatakan di internal sudah gitu kan. Tapi apakah itu sudah cukup? Karena kemarin juga kan ada masalah juga di PKS. Satu ya kadernya gitu kan, masalah keluarga itu yang menjadi problem. Oke lah di antara banyak anggota DPR tapi satu gitu kan. Nah, tetapi ke depan memang kalau kita melihat persepsi publik terhadap partai ini masih negatif. Masih belum memuaskan, banyak yang tidak transparan, masih mementingkan kepentingan partai, bahkan kelompok dan golongan. Jadi belum membuktikan kepada publik bahwa partai hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau itu sudah nanti terbangun ke depan gitu, maka sejatinya bahwa kita tidak khawatir dengan kepemimpinan bangsa ke depan. Nah hari ini kita PR juga buat partai politik. Misalkan kenapa yang muncul itu Pak Anies? Pak Anies bukan kader partai. Ya kan kenapa tidak tokoh partai yang berkualitas, yang berintegritas, yang bagus sehingga bisa dijual. Sekarang ada tokoh-tokoh partai, tapi banyak yang bermasalah. Nah itu kan indikator bahwa selama ini partai politik masih banyak yang bermasalah. Oleh karena itu tugas kita bersama mendorong partai politik, Kang Pipin ya, Kang Rohman, untuk tadi membangun institusi partai, membangun jati dirinya agar apa? Agar menghasilkan produk kepemimpinan bangsa yang bagus, yang berkualitas. Ya. Saya juga tergelitik sebenarnya dengan gelagat cara kerja KPK saat ini dan juga kejaksaan begitu ya dalam menangani kasus-kasus hukum, terutama kasus korupsi yang punya dampak cukup besar untuk memberikan publik persepsi negatif terhadap partai politik gitu. Nah, ini saya akan tanyakan ke Bung Rohman. Kalau melihat KPK dan kejaksaan sekarang, kenapa bisa begini ya? Karena saya lihat dulu nggak seperti ini begitu. Mereka benar-benar profesional menangani kasus hukum tanpa ada tebang pilih begitu. Kenapa kok sekarang bisa begini? Anda melihatnya kenapa ini begini, Bung Rohman? Ya, saya melihatnya kalau yang kejaksaan sih belum terlalu berbeda ya antara dulu dan sekarang. Mungkin yang orang melihat sangat kontras itu KPK. Ya, saya setuju. Saya melihat memang karena derajat independensi KPK itu rontok. Di dalam Undang-Undang KPK 19/2019 itu KPK dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawainya dijadikan PNS. Dewan pengawasnya pertama kali dipilih oleh presiden dan seterusnya. Sehingga ketika KPK-nya berkurang independensinya, KPK sangat dimungkinkan untuk di-remote dari eksternal. Nah ini juga menjadi tugas dari publik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dan menyampaikan tuntutan kepada pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR untuk mengembalikan independensi KPK. Nah cerita soal kasus-kasus yang melibatkan para politisi ini kan tidak akan muncul kalau kepercayaan publik kepada KPK itu tinggi gitu ya. Dan saya juga melihat sampai saat ini tidak ada cara lain, ya sudah proses hukum mereka-mereka yang memang benar-benar ada alat bukti menunjukkan mereka melakukan perbuatan pidana. Yang kedua adalah KPK-nya
itu harus transparan kepada publik, harus menyampaikan informasi-informasi mengenai prosesnya, sehingga publik bisa melakukan pengawasan, pengawalan, bisa menilai apakah wajar atau tidak wajar. Yang ketiga adalah institusi-institusi pengawas. Dewan pengawasnya kasih dong input dari masyarakat, dari parpol mengenai kelakuan mereka-mereka di internal KPK yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik. DPR ini kan juga bisa melakukan fungsi kontrol, bisa melakukan rapat dengar pendapat, memanggil KPK, kemudian meminta akuntabilitas perkara-perkara yang dituduh sebagai perkara bermuatan politik. Itu bisa dilakukan termasuk oleh Nasdem, oleh PKS, oleh PKB dan seterusnya. Itu dimungkinkan. Apakah itu sudah dilakukan? Sepertinya juga belum gitu ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi yang seperti ini memang bagi publik ini menjadi pembelajaran politik yang penting. Bagi publik dari aspek hukum tentu lebih suka dong kalau elit-elit ini saling bongkar daripada saling tutup. Tetapi publik juga memang berharap agar proses penegakan hukum itu tanpa pandang bulu, adil, juga bisa berlaku untuk semua, equality before the law itu tadi. Nah itu tadi menurut saya memang ada jatah kerjaan PR dari publik, dari parpol, dari KPK, juga memang kita punya agenda ke depan bagaimana mengembalikan independensi KPK agar KPK itu steril dari bentuk-bentuk intervensi kekuasaan manapun. Itu yang memang tugas paling berat, mengubah kembali Undang-Undang 19 2019, Mas Radhi. Ini kan sekarang mau pesta demokrasi dan juga akan ada transisi pergantian kepemimpinan begitu ya. Dan otomatis kita juga punya harapan besar kepada calon pemimpin kita yang baru begitu nantinya bisa membenahi lagi KPK supaya powernya juga bisa kembali kuat begitu. Karena saat ini juga kita lihat lebih banyak kasus-kasus besar korupsi terutama ini ditangani oleh kejaksaan. Apa yang menyebabkan kejaksaan ini porsinya sekarang lebih tinggi daripada KPK ya, Mas Rohman? Ya, itu juga dipengaruhi banyak faktor ya. Yang pertama jelas lah, KPK itu kan berkurang darah merahnya 74 orang. Mau bagaimanapun mereka adalah banyak penyidik senior, juga banyak fungsional-fungsional yang selama ini menjalankan tugas-tugas penting di KPK. Benar, orang bisa silih berganti, orang bisa di-replace, tetapi tidak sebentar untuk membangun skill, untuk membangun pengalaman, untuk membangun apalagi integritas. Nah ini juga menurut saya juga menjadi salah satu faktor kenapa KPK saat ini tidak punya kasus yang bernilai strategis. Mungkin hanya 1-2, mungkin seperti Mahkamah Agung atau sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam kasus benih lobster. Nah, kalau tadi ditanyakan kenapa sekarang kejaksaannya yang naik, ya saya sih senang kalau kejaksaan memang naik, artinya mereka menjawab challenge dari publik yang selama ini menganggap kejaksaan dan kepolisian prestasi dan kinerjanya itu kurang memuaskan. Nah, kejaksaan punya prestasi yang sangat bagus di beberapa kasus. Jiwasraya, Asabri, Surya Darmadi, minyak goreng, dan sekarang BTS Kominfo. Jadi ya kita apresiasi. Bagi yang menjalankan tugas dan kinerja yang baik, kita apresiasi. Bagi yang diragukan kinerjanya, apalagi independensinya, ya kita kritik, Mas Radhi. Ya saya sepakat sebenarnya ya kalau kejaksaan sekarang punya kasus-kasus besar yang ditangani itu sangat baik. Tapi juga semua lembaga hukum kita harapkan bersama mulai dari kepolisian, KPK dan kejaksaan juga bisa sama-sama justru membahu-membahu memberantas kasus-kasus korupsi begitu yang ada di Indonesia. Oke, terakhir ke Kang Pipin sebelum saya itu dan juga Kang Ujang, saya ke Kang Pipin dulu. Sekarang ini kan opini publik sudah terbentuk seperti yang Anda bilang tadi bahwa ada politisasi lah dalam kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo gitu ya, yang juga Partai Nasdem mitra koalisi Anda. Nah, ini kalau Anda ngelihatnya justru ini berdampak ke elektoral atau justru menguntungkan? Bisa saja ini kan menguntungkan begitu Kang Pipin, karena bisa di counter bahwa ini ya boleh dikatakanlah ini kasus kriminalisasi begitu. Ya sekali lagi ini pertarungan persepsi dan bagaimana PR kita untuk membangun kesadaran kepada publik bahwa kalau negara ini dikelola seperti ini ya, penegakan hukumnya tebang pilih, maka tidak ada kepastian hukum. Yang ada siapa yang dekat, yang punya kedekatan dengan penguasa, maka mereka aman. Itulah ya persepsi yang terbentuk. Nah bagi kami saat ini ya untung rugi itu ya saya kira dalam jual beli, tapi bagi kami saat ini kami meyakinkan kepada publik inilah momentum perubahan 2024. Ya, kita memilih siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat dan partai-partai politik.
saya kira dengan kasus seperti ini, tentu kita berharap mudah-mudahan publik semakin cerdas, kira-kira siapa cawapres yang akan dipilih. Kalau melihat dari survei, sebetulnya rakyat ingin perubahan dan keberlanjutan. Jadi saya ada 3 pertanyaan kepada dari survei kami ya, ditanyakan apakah Anda pro perubahan atau pro keberlanjutan atau di tengahnya pro perubahan dan keberlanjutan. Ternyata mayoritas publik menghendaki perubahan dan keberlanjutan. Dan disitulah posisi koalisi perubahan untuk persatuan. Kami ingin bagaimana yang baik dilanjutkan, tapi yang buruk, penegakan hukum yang tidak imparsial seperti ini, yang tebang pilih, yang kita ingin perbaiki ke depan. Supaya ada kepastian hukum bagi semua, para investor, semua pengusaha juga nyaman. Dan ini juga pesan kepada semua stakeholder kita, termasuk para pengusaha, tentu ingin penegakan hukum yang adil bagi semua. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Baik, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini saya menanyakan bukan hanya untuk pasangan Amin sebenarnya, untuk semua bakal calon presiden dan calon-calon pemimpin kita gitu. Narasi-narasi seperti apa yang bisa diutarakan kepada publik jika memang mereka nantinya ya dikait-kaitkan oleh kasus-kasus korupsi tertentu gitu? Pasti ya, Bang Radi, karena di politik itu hanya 2 hal yang bisa dibangun oleh politisi. Pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Nah, dalam konteks tadi ya, bagaimana mengcounter pembusukan lawan ini, tentu kita harus mempersiapkan diri semua perangkat itu. Politisi itu harus punya perangkat untuk bisa imun terhadap serangan-serangan. Ya di saat yang sama juga membangun persepsi yang positif misalkan bangun integritasnya. Lalu masyarakat juga menilai bahwa mereka mampu. Lalu juga jangan lupa bahwa mereka berprestasi dan bangun juga konsepsi bahwa perdebatan ide gagasan yang harus dimunculkan. Itu yang harus sebenarnya dibangun dalam Pilpres 2024 nanti. Dan integritas ini juga jangan hanya pas mau pemilu aja gitu ya, ditunjukkan kepada publik. Investasi politik kan lama sebenarnya. Betul, integritas ini kan hadir pada tokoh yang memang sudah lama berjuang. Dan dihasilkan dari track record yang panjang dan lama. Oleh karena itu ya kita bahasa politik kita nilai, kita kuliti apakah bersih atau tidak, kan akan kelihatan tuh figur sosok capres-cawapres yang berkualitas itu akan ditemukan oleh masyarakat, Bang Radi. Narasi seperti itu, seperti Kang Ujang yang harus diungkapkan kepada publik sehingga kita juga bisa memilih pemimpin dengan nyaman, terutama untuk isu-isu korupsi yang bersih mana gitu ya, kita bisa mencermati bersama. Terlepas dari adanya intervensi politik terhadap kasus hukum, jika publik menilai itu sudah bersih, pemimpin yang bersangkutan sudah bersih, pasti akan tetap dipilih begitu ya. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, lalu juga ada dari Pukat UGM, Bung Zainur Rohman, dan juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian yang juga mitra koalisinya Partai Nasdem ya. Terima kasih.